Oke, selamat malam Miss Rami, selamat malam semuanya. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang analisis nomor 22 garing PDT SUS PKPU garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Dela Delia, Evrintan, Elva, dan saya sendiri Herlina, Sona Sembiring, dan Windy Eka. Untuk para pihaknya dalam kasus ini, yang pertama ada PT Pelayaran Nasional Batara Armada Jaya sebagai pemohon PKPU 1. Terus ada PT Sumber Venturido Indonesia sebagai pemohon PKPU kedua. Dan yang terakhir ada PT Asia Petrocom Service sebagai termohon PKPU. Tahun kejadian pada 2024. Ringkasan masalah. Permohonan PKPU diajukan oleh dua perusahaan pelayaran terhadap PT Asia Petrocom Service atas dasar adanya utang piutang. Namun, selama proses persidangan berjalan, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai. Karena itu, perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap putusan substantif dan dicabut secara resmi atas persetujuan kedua belah pihak. Mahkamah mengabulkan pencabutan permohonan dan memerintahkan pencatatan administratif serta pembebanan biaya kepada para pemohon. Kemudian ada kronologi. Perkara ini berawal dari permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diajukan oleh PT Pelayaran Nasional Bahtera Armada, Petrocom Armada Bahtera Armada Jaya, dan PT Sumber Venturindo Indonesia terhadap PT Asia Petrocom Service ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 1 Agustus 2024 dengan nomor perkara 224 garing PDT SUS PKPU garing 2024 PN Niaga Jakarta Pusat. Setelah proses sidang dimulai dan para pihak hadir melalui kuasa hukumnya masing-masing. Pada sidang tanggal 2 September 2024, para pemohon menyatakan pencabutan permohonan karena telah mencapai perjanjian perdamaian tertanggal 30 Agustus 2024. Perkara pencabutan dilakukan setelah tahap jawaban. Maka memerlukan persetujuan termohon yang pada akhirnya tidak menyatakan keberatan. Majelis Hakim kemudian menetapkan pencabutan permohonan sah secara hukum pada 5 September 2024 dan membebankan biaya perkara sebesar Rp2.740.000 kepada pemohon. Kemudian ada fakta hukum, yang dimana fakta hukum yang menonjol dalam perkara ini adalah bahwa pencabutan permohonan PKPU oleh pemohon dilakukan setelah proses persidangan memasuki tahap jawaban dari pihak termohon. Dalam hukum acara perdata, tepatnya berdasarkan ketentuan pasal 272 Reglemen Indonesia yang diperbarui, pencabutan perkara pada tahap ini hanya dapat dilakukan apabila pihak termohon menyatakan persetujuannya. Dalam persidangan, pihak termohon menyatakan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut, sehingga majelis hakim dapat mengabulkannya. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan untuk menerima dan menyatakan sah pencabutan permohonan PKPU. Selain itu, hakim memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara ke dalam sistem pengadilan serta membebankan biaya perkara sebesar Rp2.740.000 kepada para pemohon. Dengan demikian, proses hukum ini secara formil telah diselesaikan tanpa berlanjut keputusan substansi, karena sengketa diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Adapun dasar hukum yang digunakan pada kasus ini, yang dimana pada pasal 272 RV yang mengatur mengenai pencabutan gugatan atau permohonan dalam proses perdata, pencabutan permohonan hanya dapat dilakukan apabila belum ada jawaban dari pihak termohon atau jika sudah ada jawaban
maka pencabutan memerlukan persetujuan dari pihak termohon. Nah, dalam kasus ini, karena perkara telah memasuki tahap jawaban dari termohon, maka persetujuan dari termohon PKPU dapat diberikan. Dan yang kedua, pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang penyelesaian lewat perdamaian. Nah, di sini para pihak sepakat damai secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2024. Next. Pencabutan PKPU dengan persetujuan termohon, yaitu permohonan PKPU yang telah memasuki tahap jawaban hanya dapat dicabut dengan persetujuan dari pihak termohon. Dalam perkara ini, pencabutan dilakukan oleh para pemohon, yaitu PT Pelayaran Nasional Bahtera Armada Jaya dan PT Super Pelindo Indonesia, dengan alasan telah tercapai perjanjian perdamaian tertanggal 30 Agustus 2024 dan termohon yaitu PT Asia Petrocom Service menyatakan tidak keberatan. Ini sesuai dengan pasal 272 yang memperbolehkan pencabutan perkara dengan persetujuan pihak lawan apabila perkara sudah berjalan. Selanjutnya ada putusan dalam sidang terbuka, yaitu penetapan dilakukan oleh majelis hakim dalam rapat permusyawaratan dan dibacakan dalam sidang terbuka sesuai prinsip peradilan terbuka dan transparansi sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada pembebanan biaya perkara kepada pemohon, yaitu karena pencabutan dilakukan atas inisiatif pemohon. Wajar dan sah apabila biaya perkara dibebankan kepada mereka. Ini juga sesuai dengan asas umum dalam hukum acara perdata. Sesuai dengan pasal 272, pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat pemerintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. Lanjut. Baik, selanjutnya ada analisis yang dimana menurut pendapat kelompok kami yaitu hal yang sudah sesuai yaitu prosedur hukum yang sudah dipatuhi, yang dimana PKPU diajukan pada 1 Agustus 2024 dan pencabutan tersebut dilakukan 2 September 2024. Lalu adanya persetujuan tertulis termohon juga telah diberikan. Yang kedua yaitu penyelesaian lewat perdamaian yang dimana sesuai dengan pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang pertama, para pihak sepakat damai secara tertulis tanggal 30 Agustus 2024 yang dimana sesuai asas win-win solution dan pengutamaan musyawarah. Lalu yang ketiga ada sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, yang dimana sengketa diselesaikan hanya dalam 1 bulan, yang membuktikan bahwa sengketa tersebut sesuai dengan asas peradilan yang cepat. Yang kedua yaitu mencerminkan asas efisiensi dan efektivitas dalam perkara niaga yang sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Baik, selanjutnya. Dan adapun hal yang menarik menurut pendapat kelompok kami yaitu yang pertama, waktu pencabutan dekat dengan tahap jawaban, yang mana pencabutan dilakukan pada hari jawaban dan pada waktu tersebut butuh juga persetujuan daripada termohon. Lalu yang kedua yaitu prosesnya berlangsung cepat dan tetap sah secara hukum. Lalu yang kedua yaitu ada perdamaian di luar pengadilan yang dimana perjanjian tertanggal 30 Agustus 2024 itu tuh kemungkinan dilakukan secara privat dan isi perjanjiannya tidak tercantum dalam amar atau pertimbangan putusan yang dimana seharusnya transparansi terhadap pihak lain misalnya kreditur lain yang dibatasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah implementasi penyelesaian PKPU bagi para pihak, debitor, kreditor, masyarakat, dan industri lainnya. Penyelesaian sengketa utang piutang melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU membawa implikasi hukum, ekonomi, dan sosial bagi berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut penjelasan singkat implikasinya. Next. Baik, penyelesaian
kasus PKPU nomor 224 garing PDT sus PKPU garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat melalui perjanjian perdamaian yang disepakati para pihak berdampak positif bagi debitur karena terhindar dari proses PKPU dan potensi kepalatan serta bagi kreditur yang memperoleh kepastian menyelesaikan utang secara damai sementara bagi masyarakat dan industri terkait penyelesaian ini menjadi stabilitas usaha dan menunjukkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif di luar pengadilan. Adapun biaya perkara dibebankan kepada pemohon PKPU sebesar Rp2.470.000. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Terima kasih.